Ya. Silahkan duduk. Sebelumnya saya menutup pintu terlebih dahulu ya untuk menjaga privasi jenengan ya Mbak. Iya. Oh iya, dengan Mbak siapa ya? Mbak Siti. Oh iya. Alamatnya mana? Kali Bening. Oh iya. Umurnya berapa? 25. 25 tahun ya. Ya, perkenalkan ya Mbak, nama saya Bida Nurrohma yang kebetulan sedang tugas pada pagi hari ini dengan Mbak Siti. Mbak Siti ya. Iya. Ya. Bagaimana Mbak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ada Bu, saya mau tanya tentang kesehatan sebelum menikah. Oh iya, nanti saya jelaskan ya. Ini nanti bisa dibuka ini untuk materinya lembar balik ya, sama bisa lihat di laptop ya. Ya. Ya, sebelumnya saya menjelaskan kesehatan reproduksi pada perempuan ya. Ya. Bentar. Nah, kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Ini bisa dilihat di sini juga ada. Terus ini ada foto pengantin. Terus nah, kalau sudah menikah itu masing-masing pihak memiliki peranan yang sama dalam proses memperoleh hak-hak reproduksi dan seksual ya. Ya. Nah, ini hak reproduksi seksual ini Anda memiliki hak untuk memutuskan kapan saja mempunyai anak, jumlah anak, dan kelahiran. Lalu, jenengan bisa mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual seperti itu. Lalu bisa mendapatkan informasi yang lengkap, akurat tentang penyakit menular seksual ya. Terus memperoleh informasi tentang pelayanan KB yang aman, yang efektif, terjangkau, dan bisa dapat diterima seperti itu. Lalu pihak perempuan ini juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi seperti itu. Nah, ini. Lalu persiapan pranikah. Persiapan pranikah itu ada persiapan fisik, persiapan gizi, dan pemberian imunisasi TT pada calon pengantin. Pemeriksaan fisik ini dilakukan tanda-tanda vital, denyut nadi, tekanan darah, serta pemeriksaan darah rutin ya, HB seperti itu. Lalu pemeriksaan yang darah yang dianjurkan yaitu golongan darah yang resus atau gula darah, terus thalassemia, hepatitis B, C, terus ada TORCH atau toksoplasma rubella, terus dan herpes ya. Lalu persiapan gizi terutama pada calon pengantin wanita ini melalui untuk menanggulangan kek atau kekurangan energi kronis seperti itu. Terus status imunisasi TT ini perlindungan diri yang aman dapat dilakukan untuk mencegah penyakit tetanus seperti itu ya. Lalu menjaga kebersihan organ reproduksi dengan mengganti pakaian dalam minimal sehari 2 kali, tidak menggunakan pakaian yang ketat atau berbahan non sintetik ya. Saya lanjut ya Mbak. Lalu segera bersihkan organ reproduksi itu, misalnya habis pipis itu dari depan ke belakang seperti itu, menggunakan handuk yang bersih atau tisu atau yang khusus untuk mengeringkan daerah kewanitaan. Lalu tidak boleh sering menggunakan cairan pembilas atau pembilas vagina, lalu jangan memakai pembalut yang tipis dalam waktu yang lama seperti itu. Lalu gunakanlah pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama itu 4 jam. 4 jam sekali setelah buang air diganti seperti itu. Terus bagi wanita yang sering keputihan atau berbau
berwarna harap memeriksakan ke tukar kesehatan ya. Iya. Terus untuk bagi laki-laki untuk dianjurkan sunat terlebih dahulu. Terus ada tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan, yaitu kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual atau penelantaran atau eksploitasi seperti itu. Lalu idealnya bagi perempuan yang saling menghormati sama lain, akan tetapi apabila hal di atas terjadi, maka hal-hal yang perlu dihindari dalam pernikahan adalah melakukan yang pertama ini, ada kekerasan fisik, misalnya memukul, menendang, menampar, menjambak rambut seperti itu. Lalu kekerasan psikis itu menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan istri atau mengunjungi saudara dan teman-temannya dengan mengancam. Lalu kekerasan seksual itu misalnya menuntut untuk melakukan hubungan seksual. Lalu ada penelantaran. Penelantaran ini misalnya tidak memberi nafkah istri, melarang istri untuk bekerja seperti itu. Ada eksploitasi, ini memanfaatkan perdagangan dan memudayakan orang. Nah, ini ada gambarnya ya. Ya Bu. Solusi untuk mengatasi tindakan kekerasan itu kita ke dokter untuk mendapatkan pengobatan dan melakukan visum, melapor ke polisi, konsultasi ke psikolog atau hukum, lalu cerita dengan teman seperti itu. Selanjutnya ada bentuk ketidaksetaraan gender rumah tangga. Ini ada stereotipi, yaitu pelabelan pada perempuan atau laki-laki, misalnya laki-laki itu kuat, perempuan itu lemah, perempuan itu emosional, laki-laki itu rasional seperti itu. Lalu ada subordinasi, ini yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu dibanding perempuan. Ada marginalisasi, perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Lalu beban ganda itu perempuan lebih lama dan lebih banyak perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga seperti itu. Lanjut ya Mbak. Ya. Ini ada organ reproduksi pada perempuan, ada saluran telur, ini ada anus, lubang vagina, bibir kencing, lubang kencing, ada bibir besar, indung telur, dan saluran telur ya. Ya. Kalau ovarium itu terletak pada bagian kiri darah rahim. Terus ini untuk saluran telur seperti itu. Lalu ada tuba falopi. Tuba falopi ini adalah tuba falopi ini ada saluran di kiri dan kanan rahim yang berfungsi untuk dilalui oleh sel telur dan dinding rahim. Seperti itu ya Mbak. Ya. Lalu saya lanjut lagi, ada fimbriae. Fimbriae ini adalah dapat dianalogikan sebagai jari-jari tangan. Ada uterus, ada serviks, leher rahim, ini bagian uterus pembatas dengan vagina ya. Ya, saya lanjut ya Mbak. Ya. Terus ada organ reproduksi pada laki-laki, ini ada kandung kemih, saluran sperma, tulang kemaluan, ada penis, ada kepala penis, ada buah zakar, epididymis, dan kantung sperma dan prostat ini. Nah, masing-masing fungsinya ini ada testis itu berjumlah 2 buah untuk memproduksi sperma. Lalu ada skrotum. Skrotum ini kantung kulit yang melindungi testis berwarna gelap dan berlipat. Selanjutnya ada vas deferens, ini saluran yang menyalurkan sperma testis epididymis keluar ke uretra seperti itu ya. Lalu ada prostat, ini kelenjar yang menghasilkan cairan mani atau sperma atau semen ya. Ada penis, ini berfungsi alat untuk senggama dan sebagai saluran untuk menyalurkan sperma dan air seni. Lalu kehamilan itu ada kehamilan ideal dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang ideal ini kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangan secara baik. Misalnya kalau udah menikah kan biasanya kehamilannya diinginkan ya Mbak. Terus ada kehamilan yang tidak diinginkan, misalnya melakukan hubungan seksual sebelum menikah, lalu akibat gagal KB. Lalu pada ini wanita usia subur tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi atau alat KB.
Lalu ini ada metode kontrasepsi atau KB yang dianjurkan bagi pasangan yang ingin menunda kehamilan. Ada metode modern jangka pendek, ini menggunakan pil, bisa menggunakan kondom, suntik. Terus pada jangka panjang itu ada implan, ada IUD atau biasa disebut dengan apa ya? Ini yang dimasukkan ke dalam alat perempuan ya, Mbak. Ya. Terus ada metode alamiah, misalnya pengukuran suhu basal, penilaian lendir vagina seperti itu. Nah, ini contoh yang tadi alat kontrasepsi. Terus ini ada proses kehamilan. Proses kehamilan ini sel telur yang matang dibuahi oleh sperma dan saluran telur atau tuba falopi. Ini sel telur yang telah dibuahi sperma atau embrio menempel di lapisan dalam dinding rahim. Dalam 120 hari pertama embrio ini berkembang tahapan kehidupan sel hayati, lalu memasuki usia kehamilan yang lebih lanjut, ini embrio berkembang mengikuti tahapan selanjutnya. Lalu kehamilan umumnya ini berakhir pada persalinan setelah 280 hari atau 9 bulan 10 hari ya, Mbak. Iya. Saya lanjut ya. Iya. Ini ada tanda kehamilan, tanda ada test pack positif, tidak nafsu makan, mual muntah, seperti itu. Lalu tidak menstruasi atau haid sebagaimana biasanya. Lalu kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan atau yang jarang atau tidak pernah dimakannya. Lalu ini cara menghitung kehamilan ini, cara menghitung kehamilannya ini dinilai dari HPHT atau hari pertama haid terakhir. Jadi misalnya jenengan haidnya tanggal 2 bulan Oktober, awal mulainya terus 7 hari misalnya, berarti menghitungnya tetap dari awal mens seperti itu, walaupun belum terjadi proses kehamilan, tapi cara menghitungnya seperti itu ya. Iya. Nah, ini misalnya hari pertama haid terakhir tanggal 8 Juni 2009, terus diperiksa positif hamil tanggal 14 Juli. Ini umur kehamilan antara 8 Juni sampai 14 Juli itu sekitar 5 minggu seperti itu. Terus kalau menghitung HPHT atau hari pertama haid terakhir ini untuk menentukan usia kehamilan itu, kalau tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, tahun ditambah 1 ya, Mbak. Ya. Pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ini ada di menimbang berat badan, tekanan darah, pengukuran janin, imunisasi TT, terus minum tablet penambah darah, asam folat, lalu konseling kehamilan apabila terdapat keluhan ya. Terus tes laboratorium, tata laksana kasus seperti itu. Cara menjaga kehamilan. Nah, jangan kelelahan dan tidak boleh mengangkat beban berat. Berbaring 1 jam pada siang hari dan istirahat cukup 8 sampai. Lalu ada berpakaian longgar dan menyerap keringat. Lalu alas kaki yang nyaman dan berjalan kaki 30 sampai 60 menit per hari ya. Yeah. Sedang hamil ini dianjurkan untuk melakukan senam ibu hamil atau yoga ibu hamil, tidak boleh merokok dan menghisap rokok. Lalu mengonsumsi makanan-makanan bergizi. Nah, ini ada piramida selama kehamilan. Pada kehamilan pertama ini makan bulan ke-1 sampai bulan ke-3 ini makan dalam porsi kecil tapi sering, karena kadang kan mual muntah ya. Yeah. Terus makanan yang mudah dicerna, lalu menghindari makanan yang merangsang seperti rasa pedas, asam seperti itu. Lalu makan makanan yang segar, berserat dan sedikit lemak. Lalu meminum air putih lebih banyak, termasuk 1 gelas susu per hari. Lalu pada bulan ke-4 sampai ke-6 ini makan ditambah kira-kira 1 piring per hari. Makanan seperti mengandung protein seperti ikan, daging, telur, tempe, oncom, dan kacang-kacangan. Lalu diperlukan juga gizi yang lain seperti mineral dan vitamin, tambahan zat kapur yang dibutuhkan untuk persediaan pembentukan gigi
Setelah bayi lahir, makanan yang mengandung kapur misalnya susu, ikan, teri, kacang, dan sayuran berwarna hijau. Lalu minum air putih lebih banyak, termasuk 1 gelas susu per hari. Lalu pada bulan ke-7 sampai bulan ke-9 makan ditambah kira-kira 1 piring per hari, ditambah lagi ya. Makanan yang mengandung protein seperti daging, ikan, telur, tempe, oncom, dan kacang-kacangan. Lalu dibutuhkan juga pembentukan pertumbuhan kulit, rambut, dan kuku. Diperlukan zat gizi seperti vitamin dan mineral seperti itu ya. Lalu ada zat kapur juga, zat kapur seperti tadi. Terus susu juga tetap harus ya. Lalu ada resiko dalam persalinan ini, misalnya ini terlalu sering, misalnya kehamilan udah terlalu sering, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat. Ini 4 terlalu. Ada terlalu muda yaitu kurang dari 20 tahun, terlalu tua itu lebih dari 35 tahun, terlalu sering hamil itu jarak anaknya tidak lebih dari 3 tahun, lalu terlalu dekat ini kurang dari 2 tahun, terlalu sering hamil anak lebih dari 3. Seperti itu. 3 terlambat, ini ada 3 terlambat juga. Terlambat mengambil keputusan atau mencari upaya medis kegawat daruratan, terlambat tiba di tempat kesehatan, lalu terlambat mendapatkan pertolongan medis yang adekuat. Lalu ada tanda bahaya kehamilan, ini pendarahan yang pada hamil, lalu bengkak pada kaki, tangan, wajah, dan kepala atau kejang, demam, panas tinggi lebih dari 2 hari, lalu keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan, mual muntah terus, dan tidak dapat mengonsumsi makanan, berat badannya naik atau tidak naik pada trimester 2 atau 3 ya. Saya lanjutkan ya Mbak? Iya. Ya, terus selanjutnya kondisi emosional pada ibu hamil ini, pada hamil muda itu biasanya lebih tersinggung ya. Sensitif, uring-uringan, manja, mudah marah, tidak semangat seperti itu. Lalu perasaan mudah lemah, kecemasan perubahan fisiknya, terus merasa belum siap, lalu ingin selalu diperhatikan. Lalu tipe relaksasi ini tenangkan pikiran, bayangkan ibu itu berada di tempat yang nyaman, mendengarkan musik yang santai seperti itu. Nah, ini relaksasi ini 1 kali dalam sehari selama 20 menit. Ketika jenengan santai, ajarkan untuk menenangkan pikiran dengan meminta si ibu membayangkan dirinya berada di sebuah tempat yang nyaman. Relax ya jadi ya. Iya Bu. Lalu ini ada program perencanaan persalinan, ini ada buku KIA. Biasanya kalau ibu-ibu itu ada yang bilang buku pink seperti itu. Ini biasa buku yang dipegang ibu hamil. Terus ada perencanaan persalinan, ini ada nama ibu, taksiran persalinan, penolong persalinan, tempat persalinan, pendamping persalinan, dan transportasi atau terus selanjutnya ada calon pendonor darah seperti itu. Nah, kalau yang buku KIA ini berisi catatan keseharian hamil, misalnya hamil, bersalin, nifas, dan anak bayi baru lahir atau balita ya. Serta berbagai informasi cara memelihara, merawat kesehatan ibu. Jadi kalau jenengan periksa ke bidan, dokter, atau rumah sakit bersalin atau rumah sakit itu nanti ditulis di buku KIA ya Mbak? Iya Bu. Terus tujuan dari P3K ini atau yang nanti ditempel di rumah jenengan itu, terdatanya sasaran ibu hamil dan terpasangnya stiker P4K ini di rumah ibu hamil agar diketahui lokasinya. Jadi dipantau bidannya itu lebih mudah. Ya Mbak, tadi saya sudah menjelaskan semua. Apakah sudah jelas? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oh iya. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan kembali bisa menghubungi saya ya. Iya. Atau bisa ke tenaga kesehatan yang lebih dekat ya. Terima kasih sudah datang sini. Sehat-sehat ya Mbak. Ya, sama-sama Bu. Iya. Hati-hati di jalan ya.